Oke, baik. Selamat pagi. Ini kebetulan pagi ya suasananya. Kita coba akan tur lab ya, lab Tekmira. Mengingat kembali lagi bahwa saya sudah hampir 10 tahun di sini uh, mengajar, membimbing, melakukan penelitian, melakukan pengabdian kepada masyarakat ya dari mulai tahun 2012. Jadi video kali ini hanya untuk merefleksikan kembali apa yang sudah saya lakukan, terutama untuk di lab Tekmila ya di Universitas Mula Warman. Oke, baik. Kita langsung tur saja ke lab ya. Oke. Oke, ini. Oke, kita turun ya. Lupa saya harusnya ambil tripod dulu ya di ruangan saya. Ruangannya agak sedikit berantakan. Oke, kita tur lab. Oke, ini nama laboratoriumnya adalah Laboratorium Tekmira. Ini penampakan dari luar. Halo, Dan. Halo. Ini adalah lab Tekmira. Ya. Oke, ini lab Tekmira ya, Laboratorium Teknologi Mineral dan Batubara. Dulu labnya, halo. Dulu labnya di sana, pindah sekarang ke sini. Kita masuk. Oke ya, ini penampakan dari Laboratorium Tekmira, di mana tahun 2012 jika tidak salah, peralatan-peralatan yang masih ada sampai sekarang itu adalah ini, nama alatnya ini geocruiser ya, terus ada mesin flotasi, lalu ada mesin, saya lupa namanya, ini grinding ya, yang dipakai untuk semua mahasiswa melakukan praktikum pengolahan bahan galian ya. Lalu di sini ada shaking table yang juga digunakan untuk praktikum pengolahan bahan galian. Ada sluice box. Mohon maaf di sini suasananya agak berantakan ya karena masih belum dibersihkan. Sudah habis masa-masa praktikum ya di semester kemarin. Kita punya beberapa peralatan, termasuk di sini ada simulasi terowongan untuk melakukan praktikum tie-in ya, untuk rangkaian peledakan untuk tambang bawah tanah. Jadi di sini tie-in, di sini ada lubang-lubang ya, bisa teman-teman lihat di sini ada lubang-lubang, yang dimana nanti di lubang-lubang ini nanti akan dimasukkan nih rangkaian-rangkaian peledakan ya, dengan peralatan-peralatan contoh seperti ini ya, peralatan-peralatannya untuk dirangkaikan, ada LED in ya. Oke, lalu yang berikutnya setelah tahun 2012 hingga ke atas,
lab ini masih kekurangan ya. Sebelum tahun 2012 lab masih kurang peralatannya, terutama untuk alat-alat yang berhubungan dengan geoteknik ya. Jadi sejak saya masuk masih sangat kurang sekali peralatan-peralatan yang ada di laboratorium, sehingga saya punya rencana saat itu untuk membangun peralatan-peralatan lab khususnya untuk peralatan geoteknik ya, untuk praktikum maupun untuk penelitian mahasiswa. Jadi ini ada beberapa alat yang dulu saya rancang dulu di gambar ya, saya rancang gambar di AutoCAD. Sebagai contoh itu adalah ini alat uji geser ya. Ini adalah alat uji geser yang awalnya saya rancang dulu di AutoCAD. Lalu kalau tidak salah sekitar tahun 2014 atau 15, saya lupa ya tepatnya kapan, saya diberi kepercayaan untuk merancang dan ikut membantu di dalam pembuatan alat uji geser langsung ya. Kebetulan pembiayaan dari eksternal, bantuan dari IK Teknik Pertambangan Unmul. Terima kasih ya IK Teknik Pertambangan Unmul sudah ikut berpartisipasi mengembangkan pendidikan di teknik pertambangan ya, di Fakultas Teknik Universitas Mulai Warman. Mungkin ini saya akan coba tunjukkan ya bagaimana sih alat uji geser itu yang saya rancang. Saya akan coba letakkan di tripod terlebih dahulu. Oke ya, ini alat uji geser ya. Alat uji geser pelan-pelan, dimana nanti sampel itu akan diletakkan di bagian tengah, sampel batuan ya, itu diletakkan di bagian tengah ini, mana nanti si sampel batuannya itu kasih beban normal ya, tas secara vertikal, lalu nanti dia digeser secara horizontal. Saya coba akan tunjukkan ya. Peralatan yang diperlukan ya seperti ini DLG, ada stand magnetiknya ya, lalu ada floating ring ya, untuk nanti dibaca berapa displacement-nya dan dikonversi ke gaya ya secara vertikal. Satu lagi ada peralatan yang diperlukan hand pump ya. Jadi hand pump ini terhubung dengan manometer ya, rancangannya. Jadi terhubung dengan manometer. Lalu si fluida di dalam hand pumpnya ini akan menekan piston ya, menekan piston keluar. Dulu belinya terpisah ya, belinya di produk di Jakarta. Ini pesannya di kalau tidak salah MWT ya untuk manometernya ya, mungkin bisa lihat di sini ya. Jadi ini manometernya beli di MWT Bandung. Ini kalau tidak salah beli di produk Jakarta ya, kalau tidak salah.
selanjutnya tahu saja ya, ini si sampel ini nanti dikasih beban secara vertikal seperti ini, sehingga nanti akan dibaca berapa clocking dan displacement-nya dikonversi nih ya, berapa gayanya clocking ini. Beban yang diberikan ini ya konstan ya. Terus selanjutnya nanti piston ini akan menekan sampel sampai dia mengalami failure ya. Ini adalah contoh alat uji geser yang dulu saya rancang. Saya gambar dulu, ada kesempatan 2014 atau 2015 dibuat alat ini ya. Jadi alat ini juga dibuat di salah satu bengkel. Kebetulan ada salah satu alumni yang memiliki bengkel yang mampu untuk membuat peralatan ini. Oke, ini alat uji geser yang saya rancang, saya bantu juga membuatnya di salah satu workshop atau bengkel ya, yang didanai oleh pihak eksternal. Oke. Lalu yang berikutnya ada alat yang dibuat juga, itu adalah alat uji kuat tekan ya. Jadi sekali lagi bahwa keterbatasan dana di laboratorium bukan menjadikan kita tidak untuk berkreasi ya. Jadi ini adalah alat uji kuat tekan yang sebenarnya juga dibuat ya, mungkin tidak standar, tapi cukuplah untuk mahasiswa melakukan praktikum, juga bisa melakukan penelitian gitu ya, untuk melakukan uji kuat tekan ya, khususnya untuk parameter-parameter yang digunakan untuk uji geotek. Nah di sini alat ini adalah sebenarnya alat hydraulic press shock ya. Posisi pistonnya itu awalnya di bagian atas, tapi kita coba pindah ya posisinya ke bawah ya. Jadi nanti piston akan naik ke atas, itu ditekan dengan menggunakan ini hand pump ini. Ini adalah hand pumpnya, terhubung juga dengan manometer gayanya ya. Kemampuan maksimumnya sekitar 200 kilonewton ya. Di sini juga ada bengkel kita membuat ini segitiga ini ya, ke bengkel di Sriwijaya Teknik ya, untuk menghubungkan antara hand pump, lalu manometer dan piston ya. Nah sampelnya yang diuji ini dia sampel masukkan ke dalam sini ya, berupa bentuk silinder ya, ditekan nanti akan dibaca berapa kekuatannya ya, berapa gaya. Oke, ini alat-alat yang mungkin saat itu kita masih keterbatasan ya dari segi pembiayaan. Alhamdulillah dibantu dengan pihak eksternal ya. Alat uji geser, lalu ada alat uji kuat tekan. Yang berikutnya yang juga bisa sebenarnya dibuat ya, itu contohnya untuk praktikum peledakan ya. Jadi di praktikum peledakan ini contohnya, ini contoh bagian alat peraga untuk uji untuk alat peraga detonator ya. Ada detonator elektrik, lalu ada non elektrik, lalu di sini ada blasting mesinnya. Nah alat-alat seperti ini ya, untuk yang rangkaian ini sebenarnya bisa dibuat ya. Saat itu kami buat ya, saya dibantu dengan mahasiswa. Kebetulan kita beli selang seperti ini ya di toko bangunan, lalu kita pasang. Untuk rangkaiannya saya coba lihatkan dulu ya. Agak berantakan laboratorium ini karena
sudah baru saja selesai masa praktikum. Jadi ini contoh saja gitu nonel ya. Jadi misalnya ini rangkaian nonel, ada detonatornya, terus di sini ada tagnya bagian belakang untuk melakukan rangkaian. Jadi nanti dia akan disambung-sambung ya, dirangkai menjadi satu. Nah itu nanti sebagai contoh praktikumnya adalah praktikum untuk tie-in ya, untuk peledakan tambang bawah tanah. Jadi nanti si rangkaian ini akan dirangkai di sini di contoh simulasi daripada terowongan ini nanti dirangkai ya dengan berbagai macam jenis rangkaian ya. Oke, ini juga yang sebenarnya mungkin teman-teman guru maupun dosen bisa nih ya buat alat-alat seperti ini ya, tanpa harus menunggu lagi dana dari luar gitu ya, yang secara resmi yang mungkin kita bisa optimalkan. Oke. Selanjutnya apalagi yang saya tak bantu buat itu adalah ini adalah alat untuk infiltrasi ya. Jadi ada double ring sistemnya yang ini ya. Jadi sebenarnya ini juga bisa nih dilakukan untuk penelitian. Ini alatnya sudah ada, cuma mungkin mahasiswa belum ada yang mau melakukan penelitian untuk infiltrasi ya, uji infiltrasi di permukaan. Lalu yang berikutnya yang dibuat itu ini yang terbaru ya. Kebetulan sumber pendanaan juga dari alumni ya, dari pihak eksternal. Jadi ini alat uji reliabilitas yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan ini alat namanya brittleness ya. Jadi nanti sampel batuannya dengan berat tertentu itu ditumbuk ya ke dalam lubang ini ya, lalu nanti akan dicoba disaring ya ke ayakan tertentu ya dengan size yang tertentu. Nah ini brittleness juga saya lupa tahun berapa pada saat membuat alat ini. Dan selanjutnya alat yang dibuat itu adalah ini J-Siever ya. Ini adalah J-Siever untuk drill test ya, miniatur drill test. Jadi miniatur drill test ini dilakukan sekitar 200 rpm ya, dengan berat kalau tidak salah ini beratnya itu dikasih beban di sini ya, pakai plat sekitar 20 kg jika tidak salah. Alat ini juga awalnya tidak sebaik ini ya. Awalnya tuh alatnya hanya rangka saja lalu dilengkapi dengan handrail. Sebenarnya tidak begitu baik ya kalau menggunakan handrail kalau misalnya kita melakukan uji miniatur drill test dengan J-Siever. Jadi ini diperbarui ya. Ini juga dibantu oleh salah satu alumni Bang Doni ya, terkait untuk uji miniatur drill test ini ya dengan menggunakan alat namanya J-Siever. Ini dilengkapi dinamo ya, kecepatan RPM-nya sekitar 200 kalau tidak salah 200 RPM. Oke. Ini alat yang bisa dipakaikan untuk praktikum maupun penelitian untuk mendapatkan parameter gaptek. Lalu yang berikutnya, sumber pendanaan sudah cukup besar untuk laboratorium Tekmira. Kita membeli di sini ada alat uji untuk uji point load ya. Jadi untuk uji point load ini juga bisa menggantikan sebenarnya untuk uji kuat tekan. Ya ini uji kuat tekan. Jadi kalau misalnya sampelnya ukurannya kecil dan tidak teratur, maka sampel itu bisa dilakukan pengujian dengan menggunakan uji point load. Ini alat yang juga baru dibeli, kalau tidak salah 1 tahun yang lalu. Di sini ada mesin untuk ventilasi ya, jadi untuk praktikum ventilasi. Di sini ada blowernya yang diberikan, exhaust ya kalau tidak salah.
exhaust yang dibeli untuk praktikum ventilasi. Lalu ada beberapa peralatan lagi yang sudah dibeli ya, yang baru. Sebagai contoh ini untuk shaking, untuk analisis ayakan ya, untuk analisis ayakan baru saja dibeli ya, untuk nanti tujuannya adalah untuk analisis distribusi ukuran. Oke, ini yang berikutnya ada lagi alat. Di sini ada slack durability ya. Jadi alat slack durability ini juga baru, kita juga baru beli. Dan sekarang mahasiswa sedang melakukan penelitian ini ya. Lalu yang berikutnya yang baru juga itu adalah ini adalah alat untuk uji proktor ya. Kalau di mekanika tanah, untuk uji proktor fungsinya untuk mengetahui tingkat kepadatan ya, hubungan antara tingkat kepadatannya dengan kadar airnya seperti apa ya. Jadi praktikum yang dilakukan bukan hanya untuk praktikum mekanika batuan, tapi juga dilakukan untuk praktikum mekanika tanah. Lalu yang berikutnya apalagi yang baru ya, ini adalah simulasi ya untuk ventilasi, untuk mengetahui arah aliran udara ya. Baru saja ini juga dibuat oleh kepala laboratorium. Oke, untuk selanjutnya ini juga oven ya. Ini oven juga kita beli, saya lupa tepatnya sekitar tahun 2015-2016 ya untuk oven ini. Ini multipurpose ya, jadi bukan hanya untuk uji geotek ya, khususnya mekanika tanah maupun mekanika batuan, bisa juga untuk keperluan yang lain. Lalu yang berikutnya kita juga baru dapatkan beberapa perangkat peralatan komputer untuk khususnya untuk praktikum nanti. Jadi mungkin direncanakan praktikum untuk perencanaan tambang itu nanti dengan menggunakan beberapa komputer ini. Lalu yang berikutnya kita lihat di sini ada beberapa mungkin peralatan yang baru dibeli. Kita beli kalau tidak salah pitot tube ya untuk praktikum ventilasi. Alatnya ada di bagian dalam situ. Lalu yang berikutnya di sini ada extruder. Ini adalah extruder di mana sampel nanti kalau misalnya kita peroleh dari lapangan dia berbentuk silinder ya, yang masuk ke dalam besi silinder itu nanti bisa dikeluarkan dengan menggunakan extruder ini. Ini juga baru. Kita coba lihat yang lain, apakah ada alat-alat yang mungkin sekiranya bisa saya jelaskan ya terkait laboratorium teknik Mirai. Oke, ini untuk alat potong sampel ya, mesin gerinda untuk pemotongan sampel. Ini ada timbangan ya. Ada satu alat juga yang kita beli kalau tidak salah, ada hand drill ya. Saya tidak tahu diletakkan di mana posisi untuk alat hand drill tersebut, apakah ada di dalam sini atau tidak. Ini oke, ini kita baru beli juga untuk hand drill ya. Jadi nanti sampel misalnya dari berupa ukuran blok batuan yang tidak teratur, ukuran besar, itu nanti sampel dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan hand drill ini. Jadi ada mata bor pada bagian ujung sana untuk mengambil sampel bor dan menghasilkan sampel yang berbentuk silinder. Oke, jadi lab ini dibangun perlahan satu persatu sehingga menghasilkan alat yang lumayan cukup banyak ya untuk mahasiswa bisa
melakukan praktikum ya, bisa melakukan penelitian di laboratorium ini. Mungkin teman-teman guru maupun dosen, sekali lagi mungkin saya sampaikan bahwa keterbatasan itu bukan menjadi suatu penghalang. Apabila ada kesempatan dari segi pendanaan, ada ide, mungkin teman-teman bisa membangun suatu alat yang mungkin yang dari yang kecil-kecil terlebih dahulu ya. Oke, ini mengenai lab Tekmira. Oke ya. Mungkin sedikit ya terkait laboratorium Tekmira yang ada di Fakultas Teknik Universitas Mula Warman, yang mungkin bisa saya tunjukkan ya bagaimana kondisi laboratorium teknologi mineral dan batubara. Kebetulan ruangan saya juga ada di laboratorium Tekmira dan letaknya ada di posisi di lantai 2. Oke, sampai jumpa lagi ya nanti di video berikutnya. Terima kasih. Salam hangat dari Samarinda.